Selamat datang wahai penuntut ilmu syar'i di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa, program unggulan tahfiz dan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, pada tahun-tahun sebelumnya ketika memasuki tahun ajaran baru, kami selalu mengadakan pertemuan antara wali santri dengan pihak Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa dalam rangka memaparkan visi, misi, program, metodologi pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Tujuannya agar wali santri memahami apa yang akan ditempuh Ibnu Abbas mengenai pembelajaran yang ada di pondok. Harapannya agar ada kerjasama antara wali santri dengan pondok, sehingga kami terbantu untuk memberikan pemahaman dan pengamalan Islam yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah kepada anak didik kita. Harapannya kelak agar mereka menjadi generasi yang soleh dan soleha. Namun pada tahun ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita semua dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID-19, sehingga tidak memungkinkan untuk kita mengadakan pertemuan dalam rangka pemaparan visi dan misi Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan kita semua hanya dengan memaparkan melalui video singkat ini. Pertama, kami akan membacakan visi Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa, yaitu mencetak lulusan sekolah dasar yang mempunyai pemahaman dan pengamalan Islam yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan dasar ilmu umum. Oleh karenanya, untuk mencapai visi ini, maka kami memilih guru-guru yang memiliki kompeten, yang memiliki akidah yang benar, yang memiliki pengamalan ilmu sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan kita memilih guru-guru yang memiliki akidah yang lurus, agar mereka menjadi contoh bagi anak didik kita, anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehat. Visi ini terbagi atau terpecah menjadi 4 dalam misi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah misi dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas, yaitu membekali siswa dengan dasar-dasar akidah Islam dan pengamalan Islam yang benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak didik kita akan akidah yang sahih tatkala mereka di usia yang dini, karena kita ketahui bersama bahwasanya usia dini merupakan usia yang baik untuk mengajarkan kepada mereka akidah yang lurus. Ibarat seseorang memahati atas kayu, begitulah kita mengamalkan atau mengajarkan ilmu di usia belia, sehingga harapannya kelak ia akan mengamalkan ilmu tersebut hingga dewasa. Bila saja Nabi Ibrahim, beliau bersemangat dalam mengajarkan anaknya akan akidah yang lurus, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin." Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mereka para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia, bersemangat dalam mengajarkan akidah yang lurus, maka seharusnya kita lebih memperhatikan perkara ini. Perkara yang dengannya anak ketika dewasa kelak diharapkan mendapatkan faedah yang besar, yaitu tatkala ia mendapati kesulitan hidup, ia akan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan hidup ataukah kebahagiaan, maka ia akan menyandarkannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah penting membekali siswa atau anak didik kita dengan pengetahuan akan akidah yang sahih, pemahaman Islam yang benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Kemudian misi yang kedua, mendidik siswa untuk dekat dengan Al-Quran melalui hafalan serta pemahaman dan pengamalan, mendidik siswa untuk dapat beribadah dengan benar. Kita mengetahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk memahami dan menghafalkan Al-Quran demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian misi yang ketiga, yaitu mendidik siswa untuk dapat memiliki akhlak yang mulia terhadap orang tua dan sesama. Kita ketahui bersama bahwasanya akhlak merupakan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, beliau mengatakan al-akhlaqu ibadah. Akhlak itu merupakan ibadah. Maka jika seseorang berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang melakukan sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang bersedekah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki akhlak yang mulia juga merupakan ibadah yang dengannya ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, beliau melanjutkan, beliau membandingkan antara orang yang banyak puasa sunnah dan sholat malam, akan tetapi ia sedikit atau kurang dalam hal akhlaknya, dengan orang yang sedikit puasa dan sholat malam akan tetapi ia memiliki akhlak yang mulia. Maka beliau mengatakan bahwasanya orang yang kedua ini lebih baik, yaitu orang yang berakhlak mulia meskipun sholat dan puasanya sedikit, ini lebih mulia, ini lebih baik daripada orang yang pertama. Beliau berdalil dengan hadis Nabi SAW, "Innal mu'mina
la yudriku bi husni khuluqihi darajatal shaimi al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak yang baik. Itulah keutamaan akhlak yang mulia, sehingga ini menjadi salah satu misi dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas, yaitu memberikan pengajaran mengenai akhlak yang mulia. Kemudian misi yang terakhir, yaitu yang keempat, mendidik siswa agar mengenal dan memiliki kemampuan dasar ilmu pengetahuan umum, karena kita tidak memungkiri bahwasanya ilmu pengetahuan umum adalah penting bagi siswa atau santri, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita melanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita masuk pada program pembelajaran Al-Quran. Di Pondok Pesantren Ibnu Abbas di tahun sebelumnya dan tahun sekarang ini, tahun ajaran baru ini, menetapkan target maksimal 5 juz dan minimal 2 juz. Target ini terkadang seseorang atau anak mampu melampaui target 5 juz karena prakteknya memang dalam pendidikan rentang waktu kelas 1 sampai 6 ini ada beberapa santri kami yang sudah menghafal 9 atau bahkan 10 juz. Hal ini dipengaruhi oleh rajin, ketika anak tersebut rajin. Kemudian orang tuanya benar-benar membantu anak tersebut untuk istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Anak tersebut mampu membagi waktunya untuk menghafal Al-Quran. Maka tatkala sehari si anak bisa membagi waktunya 3, 4 atau bahkan 5 kali, ini lebih baik daripada hanya sekedar 1 kali dia meluangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Maka semakin banyak ia dapat meluangkan waktunya untuk memurojaah dan menghafal Al-Quran, maka akan semakin banyak yang didapatkan dari hafalannya dan semakin mutkin, semakin kuat hafalannya. Oleh karenanya, dengan adanya pemaparan ini diharapkan orang tua mampu bekerja sama dengan pihak pondok untuk mensukseskan target yang kami canangkan. Bahkan bisa jadi anak mampu menghafal lebih dari target maksimal, dikarenakan orang tua yang membantu memotivasi agar anak tersebut istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya, metodologi pembelajaran tahfidz ada 3, yaitu klasikal takrir, talaki individual, dan talaki murni. Kami akan menjelaskan satu persatu apa itu klasikal takrir, talaki individual, dan talaki murni. Yang pertama, apa itu metodologi klasikal takrir dalam pembelajaran tahfidz? Yaitu sebuah metodologi pembelajaran tahfidz dengan cara guru membacakan ayat yang mau dihafal di depan anak-anak tersebut dengan makhraj dan tajwid yang benar beberapa kali, minimal 5 kali. Lalu anak-anak membaca bersama-sama secara klasikal hingga hafal, minimal 5 kali juga. Kemudian guru mengevaluasi semua anak dengan cara menunjuk setiap anak satu persatu untuk membaca ayat yang telah diajarkan. Maka metodologi ini biasanya cocok digunakan untuk anak yang belum lancar membaca Al-Quran. Kemudian cocok juga untuk anak SD untuk kelas 1 dan 2. Yang ketiga, metodologi ini juga cocok untuk hafalan anak-anak dalam satu kelompok sama antara surat dan ayatnya. Jadi ketika sama antara surat dan ayatnya,
yang lebih cocok adalah menggunakan klasikal takrir. Kemudian metodologi yang kedua adalah talaki individual. Adalah sebuah metodologi pembelajaran tahfidz yang dijalankan dengan cara murid membacakan beberapa ayat yang mau dihafal di depan guru. Kemudian guru menyimak dan membetulkan jika terjadi kesalahan. Setelah itu, anak tersebut menghafal secara mandiri ayat yang baru saja dibacakan di hadapan guru. Setelah hafal dengan baik, anak menyetorkan hafalan baru tersebut ke guru untuk dievaluasi. Metodologi ini biasanya digunakan jika anak mampu membaca Al-Quran namun belum terlalu lancar. Metodologi yang terakhir yaitu talaki murni. Apa itu talaki murni? Yaitu sebuah metodologi pembelajaran tahfidz yang dijalankan dengan cara murid menghafal secara mandiri sampai hafal dengan baik, kemudian disetorkan kepada gurunya untuk dievaluasi. Metodologi ini biasanya digunakan jika anak sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Selain ada pembelajaran tahfidz, kita juga ada pembelajaran tahsin. Metode pembelajaran tahsin itu di sini kita menggunakan tahsinnya menggunakan buku Iqra dengan beberapa metode sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi pada pembelajaran tahfidz. Ada klasikal individual. Ada klasikal individual. Apa itu metodologi klasikal individual? Yaitu sebuah metodologi pembelajaran tahsin yang dijalankan dengan cara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan individual. Metodologi ini biasanya digunakan jika jilidnya sama dan halamannya berbeda. Ya, ketika dalam satu halaqah itu jilidnya sama, maka anak-anak disarankan untuk membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru. Semisal anak disarankan oleh guru membaca halaman 10, maka anak-anak bersama-sama membaca yang ditentukan guru itu. Kemudian dilanjutkan untuk pembelajaran secara individual, maju satu persatu dibaca yang telah dibaca bersama-sama tadi pada halaman yang telah ditentukan oleh guru. Itu sekali lagi tahsin kita menggunakan kitab Iqra yang biasa kita bisa dapatkan di toko-toko buku terdekat. Kemudian untuk metode yang kedua adalah klasikal baca simak. Apa itu klasikal baca simak? Yaitu sebuah metodologi pembelajaran tahsin yang dijalankan dengan cara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru. Kemudian dilanjutkan dengan baca simak, yaitu satu anak baca, sedangkan yang lainnya menyimak hafalan yang dibaca temannya. Hal ini dilakukan walaupun halaman yang dibaca anak yang satu dengan yang lainnya berbeda. Metodologi ini biasanya digunakan jika jilidnya sama dan halamannya berbeda. Dan yang terakhir untuk metodologi pembelajaran tahsin yaitu menggunakan klasikal baca simak murni. Apa itu klasikal baca simak murni? Yaitu sebuah metodologi pembelajaran tahsin yang dijalankan dengan cara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru. Kemudian dilanjutkan dengan baca simak, yaitu satu anak baca sedangkan yang lainnya menyimak bacaan yang dibaca pada halaman yang sama. Metodologi ini digunakan jika jilid dan halamannya sama. Ini merupakan metodologi pembelajaran tahfidz dan tahsin yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Kemudian program bahasa Arab. Program bahasa Arab yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas, kami menerapkan dalam sepekan bahasa Arab itu 4 jam, yaitu 35 menit per jam. Maka untuk 4 jam ini kita pernah mempraktekkan bisa menuntaskan
satu buku 2 semester itu bisa kita mengulang 2 kali. Artinya dengan 4 jam per pekan ini kita bisa mengulang pelajaran sampai 2 kali. Ini artinya jam tersebut bisa kita gunakan untuk murojaah kembali apa yang telah kita pelajari dari pelajaran bahasa Arab. Ini tentunya akan menambah pemahaman dari anak mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian pada program bahasa Arab yang lain ada ekskul Arabic Club bagi santri yang memiliki keunggulan dalam bahasa Arab atau yang memiliki bakat dalam bahasa Arab, khusus untuk kelas 4, 5, dan 6. Ini dipilih dari santri-santri yang memang mereka berprestasi dan mereka berbakat dalam hal bahasa Arab. Biasanya Arabic Club ini pembelajaran mengenai percakapan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, yang terpenting di antara misi yang tadi kita jelaskan, yaitu mengenai adab dan akhlak yang mulia, yaitu kita mencoba agar wali kelas itu memperkenalkan sunnah sehari semalam. Paling tidak wali kelas memberikan contoh mengenai sunnah-sunnah Nabi SAW sehari semalam. Misalnya apa sunnah Nabi ketika bangun tidur? Pertama kali bangun tidur, mau tidur, masuk WC, keluar rumah, masuk rumah, itu semua diharapkan wali santri untuk memberikan pengajaran ini dan memberikan contoh kepada anak didiknya. Ini pengajaran adab dan akhlak melalui wali kelas masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah dan wali kelas senantiasa menghimbau untuk santri agar mereka memiliki adab yang mulia. Biasa tiap pekan kepala sekolah memberikan arahan-arahan mengenai adab yang mulia agar anak-anak misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian memberi contoh agar santri membuang sampah pada tempatnya. Kemudian hal-hal remeh lainnya yang kebanyakan atau sebagian santri meremehkan perkara ini, yaitu meminjam barang temannya harus dengan izin temannya, meskipun hal remeh sekalipun, semisal penghapus kecil dia pinjam harus izin kepada temannya. Maka ini adab atau akhlak yang mungkin diremehkan oleh sebagian orang. Yang ketiga, adab harian dengan pengajaran berbasis praktek, ya, yaitu guru atau pengajar langsung memberikan praktek kepada santrinya, yaitu tadi membuang sampah pada tempatnya, semisalnya minum sambil duduk, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah praktek zikir setelah sholat. Ini biasanya anak-anak mereka ketika diajarkan untuk berzikir bersama-sama ini dalam rangka pengajaran ini, mereka otomatis hafal dengan sendirinya ketika setiap hari diucapkan, dipraktekkan bersama-sama. Mereka tidak menghafalkan tetapi bisa hafal sendiri karena terbiasa. Selanjutnya, apa yang dipelajari di Pondok Pesantren Ibnu Abbas tingkat ula? Ya, ada yang menarik dari pembelajaran di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa, yaitu kelas 1, 2, 3 mereka fokus pada pendidikan diniyah, ya, fikih, ibadah, akhlak, akidah, akhlak, bahasa Arab, Quran, hadis, tahfidz hadis, tahsin. Mereka fokus di diniyah. Adapun umum mereka hanya mempelajari matematika dan Indonesia, bahasa Indonesia. Karena pelajaran matematika dan Indonesia ini dirasa penting untuk kehidupan anak-anak. Oleh karenanya kelas 1, 2, 3 meskipun mereka fokus di pelajaran diniyah, tetap masih mempelajari pelajaran umum, yaitu hanya mempelajari matematika dan bahasa Indonesia. Dan nanti
ketika kelas 4, 5, 6 baru mereka mempelajari 5 pelajaran umum, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan PKN. Pendidikan diniyah tetap banyak, ya, meskipun tidak seperti di kelas 1, 2, 3 yang masih fokus di pelajaran diniyah, umumnya hanya 2. Sedangkan kelas 4, 5, 6 ya, pelajaran umumnya sudah 5, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan PKN. Kemudian target umum pembelajaran yaitu seperti kurang lebih sama dengan misi dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Target umumnya adalah pembentukan pribadi muslim yang berakidah lurus serta berakhlak karimah, ya, karena akidah yang lurus itu sesuai dengan artinya sesuai dengan akhlak. Dengan akidah yang lurus akan menghasilkan akhlak yang mulia, karena ulama mengatakan akhlak tidak akan muncul kecuali dengan akidah yang lurus. Oleh karenanya ada kaitannya akidah yang lurus dengan akhlak yang mulia. Karena di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ada mapel khusus, yaitu mapel akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak ini disatukan dalam satu buku. Oleh karenanya ini memang sangat berkaitan, karena dikatakan bahwasanya akhlak yang mulia tidak akan muncul kecuali dari akidah yang lurus, akidah yang sahih. Yang kedua, target umum pembelajaran yaitu pengamalan ibadah dan ilmu diniyah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pencapaian target hafalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ada 6 ekstrakurikuler yang saat ini aktif dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa, yaitu pertama karate. Karate ini untuk santri putra. Kemudian tapak suci itu untuk santri putri. Kemudian renang, panahan, Arabic Club, dan calistung. Adapun kegiatan tahunan, kita mengadakan kegiatan tahunan atau class meeting, yaitu outbound, marketing day, lomba tahfidz, lomba azan, dan lomba mewarnai. Ini diadakan oleh internal pondok, yaitu class meeting. Ya, kalau kegiatan-kegiatan di luar, kita biasa mengikuti lomba tahfidz dan lomba karate, dan alhamdulillah di 2 bidang itu Pondok Pesantren Ibnu Abbas banyak mendapatkan prestasi di bidang tahfidz dan karate. Kemudian saya akan membacakan sedikit tata tertib yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Yang pertama mengenai kedisiplinan, yaitu santri diharapkan datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Oleh karenanya diharapkan wali santri untuk mempersiapkan buah hatinya agar buah hatinya bangun lebih awal atau bangun lebih pagi, ya, dengan cara apa? Jangan sampai santri itu tidur kemalaman. Maka kalau tidur kemalaman bisa jadi ia terlambat bangun dan terlambat berangkat sekolah. Ini yang diharapkan kerjasama dari wali santri agar santri berangkat 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian setelah tanda bel berbunyi, santri masuk ke halakoh tahfidz masing-masing. Santri juga wajib mengerjakan PR di rumah. Kemudian santri juga wajib melaksanakan piket harian di kelas. Maka 4 kedisiplinan ini yang seharusnya orang tua mengingatkan kepada buah hatinya agar mentaati kedisiplinan yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Kemudian kerapian. Santri wajib berpakaian seragam dan bersepatu dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Kalau hari Senin dan Kamis pakai seragam merah, ya.
bersepatu warna hitam, kaos kaki putih dan berpeci. Kalau hari Selasa dan Jumat pakainya biru, ya, bersepatu warna hitam, kaos kaki putih dan berpeci. Hari Rabu dan Sabtu seragam coklat lengkap dengan atribut logo dan bersepatu warna hitam, kaos kaki putih dan berpeci. Kemudian ketertiban yang harus ditaati oleh santri, yaitu waktu pelajaran berlangsung santri wajib menjaga ketertiban kelas. Kedua, waktu istirahat santri tidak boleh keluar dari pagar pondok kecuali ada izin dari mudir pondok atau kepala sekolah. Yang ketiga, santri wajib mengikuti apel pagi setiap hari Jumat dan Jumat bersih 1 pekan sekali. Yang keempat, santri yang tidak masuk sekolah harus memberi keterangan atau surat izin kepada wali kelas baik via WhatsApp ataupun surat kertas. Yang kelima, santri tidak masuk 3 hari berturut-turut harus memberi keterangan dengan jelas atau izin kembali untuk memberi keterangan lebih lanjut. Yang keenam, santri tidak diperbolehkan membawa uang berlebihan. Yang ketujuh, santri tidak diperbolehkan membawa handphone. Yang kedelapan, santri dilarang membeli makanan di luar pondok selama jam belajar di pondok. Yang kesembilan, santri wajib mentaati tata tertib pondok. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dari pondok. Biasanya kita memberikan nasihat bagi anak-anak yang melanggar, ya, kecuali ada pelanggaran berat, maka kita jatuhkan sanksi kepada anak-anak yang melanggar tata tertib pondok kategori berat, ya. Kalau ringan itu kita masih melalui jalur nasihat agar mereka tertib kembali. Kemudian kita melangkah pada larangan yang ada di pondok pesantren Ibnu Abbas, yaitu siswa dilarang membawa atau memakai topi, jaket atau atribut di sekolah, di dalam kelas, dalam pelajaran saat pelajaran berlangsung. Yang kedua, makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung, ini termasuk larangan. Yang ketiga, mencontek pekerjaan milik teman. Yang keempat, bermain di luar pekarangan atau pagar pondok. Yang kelima, mencoret-coret tembok, dinding, meja, kursi, dan perabot di lingkungan pondok. Yang keenam, membaca atau membawa senjata tajam. Yang ketujuh, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tidak diperbolehkan membuat gaduh. Yang kedelapan, berkelahi dan bertengkar di dalam maupun di luar pondok. Yang kesembilan, keluar dari halaqah atau kelas sebelum waktunya. Yang kesepuluh, membawa mainan ke pondok. Yang ke-11, melampaui batasan-batasan terhadap lawan jenis. Yang ke-12, membuang sampah sembarangan. Maka kita cukupkan sekian untuk pembelajaran hari Senin. Insya Allah kita akan memulai pembelajaran hari Senin tanggal 20 Juli. Itu kita masih menggunakan pembelajaran daring. Jadi santri jam 7 sampai 8, 10 harus sudah setoran tahfidz. Untuk kelas 1, setoran tahfidznya dari surat An-Nas ke atas. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab ke atas sampai An-Naba. Untuk tahun ini memang seperti itu. Ya, dari An-Nas sampai ke atas An-Naba. Lah itu bagaimana cara setorannya? Jadi di situ orang tua mentalkin anaknya membacakan An-Nas, kemudian berulang-ulang sampai anaknya hafal, kemudian disetorkan kepada pengampu halaqah, ya, disetorkan. Nanti wali kelas akan menerangkan di grupnya masing-masing pembelajaran online, ya. Ini pembelajaran akan dimulai insya Allah hari Senin tanggal 20 Juli. Selebihnya akan diterangkan oleh wali kelas masing-masing di WA group di kelas masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.